Satu kali ada yang galang, yang lain ikutan. Satu pasien di rumah sakit dapat donasi, dokter dan susternya jadi ngomongin kita gitu, sampai kayak kalau ada pasien nggak bisa bayar, kita bisain aja gitu, kayak jadi verb buat kita bisain gitu buat di Google aja gitu, nanti kita bisain aja gitu. Bener, kita bisain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton obrolan ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan as always gue nggak sendiri. Kita bertamu kembali di episode ini, ada Muhammad Al-Fatih Timur, ada Mas Timi. Apa kabar, Tim? Kabar baik Bang Ali, thank you Bang. Gue yang thank you, lu sudah membuka kantor kesini, kita bertamu kesini walaupun WFH sepi banget, tapi first time gue datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol langsung aja, ini kita ngobrolin hidup. Lo sebagai CEO dan co-founder dari kitabisa.com, tetapi kan ada perjalanan sebelumnya, saat ini, dan juga ada harapan ke depannya juga, gitu kan. Kalau gue melihat pertama yang gue ngeliat lo tuh kan yang asosiasi pertama langsung kitabisa.com. Dan gue melihat kitabisa.com sebagai sebuah platform yang istilahnya, kalau gue pernah dengar lo bilang tuh kayak kayak kalau orang kotak amal tuh untuk nyumbang secara digital lah, gitu. Tapi nyumbang barang tuh apa istilah itu? Gue lupa. Patungan untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan secara digital. Tapi awal mulanya apakah lu memang selalu tertarik sama hal-hal yang sifat sosial? Dulunya kayak gimana sih? Lu kecil tuh kayak gimana sih? Ya sebelumnya thank you banget Bang, udah di-invite. Sorry juga udah lama ya sebenarnya ngajakin, sorry banget. Apa gua persisten ngajakin. Ini kapan? Terus gua tanya, ini lama sebetulnya prosesnya dibaliknya. Iya, tapi kalau junior harus hormat ke senior. Ini senior gua di kampus ini ya, harus approve invitation. Saling belajar. Ya oke. Jadi apa tadi Bang, masa kecil, gue lahir di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Sampai SMA tuh keliling-keliling lah di Sumatera Barat, sempat SD, SMP, SMA di berbagai daerah di Sumatera Barat. SMA di Padang, kuliah ya di UI, di ekonomi. Nah mungkin tadi pertanyaan kan lebih ke sosialnya dari mana ya, yang akhirnya ke Kitabisa. Sebenarnya ada banyak kayak dot-dot gitu ya Bang ya, yang somehow baru ketahuan tuh connectednya belakangan gitu ya, yang gue nggak nyangka juga kan. Ya termasuk kayak misalnya pas di kampus itu gue ikut BEM ya kan, ketemu sama banyak senior-senior yang idealis gitu kan, orang daerah, anak BEM, aktivis, namanya juga anak BEM kan Bang. Di situ gue belajar belajar tentang idealisme gitu kan, belajar tentang menjadi gelisah, menjadi marah gitu kan, sama isu-isu yang selama ini mungkin menurut gue kayak biasa. Menjadi marah dan menjadi gelisah tuh bisa belajar ya? Belajar menjadi marah, menjadi gelisah tuh gimana Tim? Oke, menarik. Jadi mungkin gini ya, lebih ke selama ini kan ya gue nggak terlalu aware sama isu-isu sosial politik ya. Sebagai mungkin alhamdulillah banget gue cukup privilege lah Bang ya, orang tua pegawai negeri sipil tapi dokter gitu ya. Jadi mungkin sampai SMA itu ya gue cukup lah berkecukupan. Nah pas merantau itu ya karena bergelut sama banyak teman-teman dari daerah gitu, punya banyak dinamika masing-masing. Pas di BEM itu kita mendalami kan kegiatan-kegiatan politik dan sosial, turun ke lapangan juga. Terus kita mencoba kayak ya menggali-gali apa sih problem-problem yang ada di masyarakat, apa masalah yang menyebabkan ada kemiskinan, pengangguran. Di situ sih belajar marah atau gelisah tanda kutip tuh kayak mungkin belajar aware sama isu-isu sosial yang ada di Republik gitu, ada yang di negara ini gitu. Nah, walaupun memang akhirnya kita sebenarnya kan kalau mahasiswa lebih ke belum ada hal konkret yang bisa dilakukan per se ya gitu kan. Waktu itu sebagai anak BEM ya kita bikin kajian, kita aksi gitu ke lapangan. Aksi ke lapangan bisa sifatnya demo, advokasi, atau turun ke masyarakat, bikin proyek-proyek sosial. Nah di situ sih sebenarnya exposure yang ya macam-macam sih waktu itu, waktu di BEM
macam-macam lah kegiatan sosialnya di level fakultas, level kampus, kunjungan-kunjungan gitu ya, bikin program-program. Mungkin itu dot pertama yang gue belajar lah ya tentang dunia sosial politik. Dan ada yang di antara isu-isu itu ada yang jadi membuat gelisah ataupun marah, itu ada yang sesuatu yang jadi concern lebih nggak untuk lo? Meskipun gue yakin semuanya penting gitu, tapi buat lo pribadi gitu. Mungkin less about issue tapi lebih ke pengalamannya Bang ya. Jadi pengalaman untuk turun langsungnya gitu. Gue waktu itu kayak baca-baca kisah-kisah misalnya kayak Muhammad Yunus ya, pemenang hadiah Nobel yang profesor di Chittagong University di Bangladesh. Yang dia turun ke lapangan ketemu sama seorang ibu muda yang terjerat rentenir, dan dia turun ke desa Jobra itu dan dia ngasih pinjaman, akhirnya jadi Grameen Bank gitu kan. Terus itu kan karena dia turun ke lapangan, dia melihat masalahnya gitu. Terus cerita-cerita sederhana sesimpel kayak waktu itu ya Suhogi melihat pengemis yang makan kulit mangga dekat dari istana gitu. Atau banyak sebenarnya kejadian-kejadian orang-orang yang bersentuhan langsung sama kehidupan masyarakat dan aware sama masalah sosial, itu empatinya terpancing apapun isunya. Nah kalau buat gue pribadi waktu itu salah satu yang mengena waktu itu ke Bantar Gebang. Dan waktu itu kita sempat ya diminta untuk observasi lah gitu ya. Selain habis itu ada proyek sosial juga gitu. Tapi awalnya itu disuruh observasi. Dan gue masih ingat ada salah satu teman itu ya nangis pas selesai observasi itu. Kenapa? Karena dia melihat kita sering makan nasi uduk ya. Makan nasi uduk kan lalapan sering dibuang gitu. Nah itu dia ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri, lalapannya diambil, dicuci, dan kenapa diambil ya karena nanti dibersihin, digoreng gitu. Jadi lalapan yang biasa kita buang kalau ketemu masih utuh, masih fresh diambil gitu. Dan ini kan hal-hal sederhana yang kita nggak aware ya selama ini. Nah kayak gitu sih Bang, dan gue merasa kayak ya tadi saya belajar gelisah, belajar marah dari kelompok teman-teman yang gue dan diajarin sama banyak senior-senior yang gue salut sampai sekarang, orang punya pendirian kuat gitu. Itu sih, dan menurut gue itu penting banget untuk dialami oleh semua orang terdidik supaya supaya akarnya kuat gitu, tidak lupa gitu. Makanya kayak gue suka kayak kalau dulu kita di Fakultas Teknik kan ada kerja sosial Bang ya, anak-anak teknik disuruh turun ke desa gitu. Nah di Fakultas Ekonomi itu akhirnya ada tuh zaman-zaman gue udah lulus bikin juga kerja sosial, jadi mahasiswa baru turun ke desa gitu. Dan menurut gue tuh penting banget sih persentuhan langsung gitu ya dengan masyarakat dan yang mengalami atau menjadi bagian dari isu-isu itu juga gitu, bukan dalam arti masalah tapi melalui permasalahan yang berhubungan dengan isu tersebut ya. Jadi bukan spesifik satu isu tertentu gitu ya. Karena gue tadi sempat berpikir juga kayak kalau gue menghubungkan misalnya ke kita bisa.com gitu, kan sebetulnya isu yang di di support kan jadi banyak sekali sebetulnya ya. Tapi jangan gue menghubungkan, lo aja jadi. Jadi gimana? Kelanjutan terus. Ya sebenarnya dotnya tuh agak nggak nyambung sih Bang. Maksudnya sampai ke kita bisa tuh kan ya tadi kan lebih ke BEM. Kemudian gue lulus kerja sama Prof. Renaud kan, kerja di Prof. Renaud di Rumah Perubahan itu another dot tuh, karena gue belajar tentang dunia social entrepreneurship. Beliau lagi bikin buku tentang social entrepreneurship, gue diminta interview tokoh-tokoh social entrepreneur di Indonesia. Gue interview Dompet Duafa gitu ya, Bina Swadaya, Pak Bambang Ismawan, Mas Koto, Haji Idin, banyak lah, Onte dan lain-lain. Di sana gue belajar, oh ternyata bisa ya making social change dengan cara yang sustainable. Nah itu juga satu dot yang gue pelajari, gue observe gitu ya. Untuk buku yang mana Pak? Akhirnya nggak diterbitin, belum diterbitkan, belum. Masih jadi draft ya. Nanti kita tanya ya kapan. Ya, terus juga nah gue pertemuan sama beberapa non-profit, teman-teman aktivis yang punya proyek sosial yang kesulitan dapat dana, dapat dukungan. Nah itu sih sebenarnya trigger awalnya sesederhana itu Bang. Waktu itu gue ngeliat ini ada
project-project sosial keren nih, yang selama gue interview itu kan gue ngobrol sama teman-teman, kenalan sama Kang Sano, Greeneration gitu kan ya. Wah ini project keren-keren nih, ada ya apa waktu itu Dream Dalian, ada Alia, macam-macam aktivis-aktivis muda gitu kan bikin ini. Ini projectnya keren-keren nih gitu, tapi kok nggak banyak yang tahu dan nggak banyak yang bisa support ya. Nah muncullah hipotesis waktu itu. Kenapa nggak ini difasilitasi di sebuah wadah yang bisa menghubungkan mereka dengan orang baik di luar sana yang mungkin kalau tahu mau dukung, mau donasi gitu. Nah sebenarnya waktu itu triggernya sesimpel itu sih Bang, dan kita nggak kepikiran jadi startup. Waktu itu startup juga belum happening, jadi kita mulai jadi sebagai gerakan aja gitu, gerakan tahun 2013 waktu itu, 2013. Dan itu benar-benar banyak bantuan pihak, banyak banget lah ya. Gue banyak teman-teman dulu di kampus dan di luar kampus. Ada teman-teman pengajian juga dulu yang kayak, oh yaudah gue bantuin nih bikinin logonya, bikin website-nya dan lain-lain. Itu kayak gotong royong banyak orang lah gitu. Makanya kayak gue sekarang nanya nih founder atau co-founder, kayak gue selamanya co-founder deh, kan kayak founder satu orang hampir nggak mungkin karena banyak saham informal dan saham kultural gitu yang ada di pendiriannya kita bisa gitu. Nah gue bersyukur banget sih di 2013 itu dibantu sama banyak orang, banyak guru-guru juga, akhirnya itu launching. Walaupun setelah launching juga sebenarnya nggak oke-oke amat, 2 tahun tuh kita hampir kayak ya nggak growing ya, maksudnya masih jadi project sampingan yang nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan jadi kegelisahannya tadi, kalau gue boleh tanya, ada nggak spesifik momen gitu? Tadi kan ini kita lihat nyambungnya nih, tapi momen dimana lo memutuskan, oke, gue mau melakukan satu dan ide kita bisa itu, tadi dulu udah sempat share gitu ya. Mungkin orang banyak nih yang keren-keren, project-project anak-anak muda, tapi sampai akhirnya momen oke gue mau buatnya ini, kita bisa bentuknya adalah digital platform dan seterusnya itu. What was the moment? Oh mungkin another dot yang tadi gue lupa cerita, sesimpel ini sih Bang, ngeliat platform crowdfunding di luar negeri, Kickstarter, Indiegogo gitu. Dan gue percaya kayak nothing new under the sun kan, kayak apapun inovasi yang ada tuh sebenarnya mirroring dari apa yang ada di tempat lain gitu. Dan gue inspired banget ngeliat Kickstarter, dan gue nge-back kan waktu itu 2013 beberapa project lah gitu. Gila, gue bisa bantuin $20 orang ini dan ada 3.000 orang lain bantuin dia dan dia jadi berdaya gitu kan, jadi bisa bikin sesuatu. Nah gue membayangkan kenapa nggak itu buat sosial ya gitu. Dan di Indonesia nggak ada? Di Indonesia waktu itu ada wujudkan.com, Mbak Mandi Marahimin waktu itu yang bikin sama Mas Dondi. Gue belajar juga, tapi kan memang dia di kreatif spesifiknya. Yang spesifik ke sosial tuh belum ada waktu itu. Ada satu, ya tapi memang belum besar lah ya. Jadi waktu itu kayak, ya kenapa nggak kita bikin konsep yang sama di Indonesia untuk sosialnya. Nah dari sana gue benar-benar kayak cobain aja Bang websitenya, gue googling siapa foundernya, terus gue cari TEDx videonya gitu, gue cari podcastnya zaman-zaman itu kan. Ini gue kepoin aja lah hidupnya orang-orang yang ngelola itu, sampai akhirnya ketemu satu platform di Australia namanya Start Some Good, yang itu gue kayak izin mau sowan gitu, jadi kayak boleh nggak gue main ke Sydney, gue pengen belajar gimana platform lo bekerja. Ternyata dibolehin dan gue nginep di rumah aja hampir seminggu gitu, kayak benar-benar kayak, karena dari nol banget kan waktu itu, crowdfunding masih baru, gue belajar dari dia gitu. Tentang keputusannya sendiri untuk menjadi seorang entrepreneur gitu ya, dimana kayak misalnya tadi lu bilang orang tua juga dokter tapi PNS juga gitu kan. Lo dan sebelum lo memulai kita bisa, lo masih di bersama Prof Renat di Rumah Perubahan. Dan artinya lo bekerja untuk orang dan sampai akhirnya lo memutuskan enggak, gue mau menjadi entrepreneur gitu, atau gue nggak mau bekerja di tempat orang. Itu was it a challenge keputusan itu? Apakah lo ada rasa takut juga dan seterusnya, ada rasa ragu tuh, ada kayak gitu juga? Ya, ragu ada, takut ada, karena waktu itu jadi 2 tahun pertama kita bisa itu kan gue masih sambil kerja sama Pak Renaud Bang, gitu. Jadi masih digaji lah sama Pak Renaud, jadi gue masih nggak khawatir gitu. Nah tapi memang at the moment kita memutuskan mau full time waktu itu sama Fikra juga, itu sebenarnya
mungkin salah satu boostnya tuh menang lomba bang. Jadi kita menang lomba kan dulu zaman-zaman apa pendanaan startup gini kan belum happening ya dulu. Kita kan bootstrap banget gitu. Cara cari duit kita adalah ya ikut pitching kan lomba-lomba, dapat grant dari Singapura waktu itu NUS bikin gitu ya, NUS sama DBS dapat grant, terus kita ngerasa wah lumayan nih kita bisa buat kayak modal sementara gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang akhirnya bikin kita yaudah kita cobain full time. Selain juga waktu itu ya kita kayak bismillah aja gitu, kita yakin sama ini. Fikra juga waktu itu baru pulang dari New Zealand kan, dia baru nikah juga, dan dia juga believe sama ini gitu ya. Dan ada beberapa teman tim awal, ada Fahri gitu yang juga believe sama ini. Terus ya udah kita cobain aja lah full time. Cobain aja lah. Ada lu takut gagal juga nggak? Kayak misalnya lu dapat funding itu di satu sisi oke, berarti ada yang meyakini bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang apa namanya berkembang, tetap bertumbuh dan apa menjadi besar gitu ke depannya. Tapi dari orang ke orang, kalau dari pengalaman gue orang bisa berbeda-beda ya. Ada orang saat dia diberikan kepercayaan besar, ada yang gue dipercaya, I will do my best gitu. Ada orang jadi merasa terbebani, ada yang dua-duanya mix gitu. Lu sendiri apakah termasuk salah satu di antara tiga tadi atau ada kategori keempat? Gue nggak tahu. Apa aja tuh bang kategori? Ya termotivasi gitu. Jadi gue terdorong, I will do my best gitu. Atau mau kemudian terbebani, takut. Ntar gue atau ya dua-duanya juga, ya takut juga, cuman I will do my best gitu. Ya, I think waktu itu ketakutan wajar ya bang ya, karena gue juga baru married tuh waktu itu, gue baru married, terus ya ada yang lucu lah, pokoknya gue sama Fikra tuh sama-sama pakai duit hasil, kalau orang married tuh ada apa bang, ada amplop gitu lah ya, kan dikasih sama mertua kan nih buat hidup kita pakai dulu buat kita bisa awal-awalnya, ya pasti takut lah ya, karena kayak wah ini kok habis gimana. Tapi ini sih bang, mungkin tadi pertanyaan lo kalau ngelihat challenge termotivasi atau enggak. Salah satu yang gue belajar dari Pak Renald itu, Pak Renald kan sering ngisi-ngisi ya, dan ngisi-ngisi seminar dan lain-lain, dan itu kan suka bawain konsep-konsep dari luar. Nah 2014, 2015 tuh gue dikenalin Pak Renald sama Carol Dweck yang growth mindset gitu. Itu kan sederhana banget ya bang, bahwa gimana caranya setiap ada challenge, ya kita anggap itu sebagai momen buat belajar, buat growing gitu kan, bukan momen yang untuk diketakuti gitu. Nah itu kayaknya prinsip sederhana yang akhirnya ya setiap ada challenge, gue ngerasa kayak ya kalau nanjak ya emang berat langkahnya gitu ya. Jadi ya kalau lagi berat artinya lagi nanjak gitu, lagi belajar hal baru, lagi kayak mencoba ke titik yang lebih tinggi dari yang saat sekarang gitu. Dan itu yang waktu itu akhirnya kita jadi lumayan ya acknowledge setiap ada challenge ya ini tempat bertumbuh, dan alhamdulillah tim awal juga merasakan hal yang sama. Kalau lagi berat berarti sedang menanjak. Apakah sebelumnya lu nggak kayak gitu atau gimana? Kayak itu kan lu sampai menyebutkan itu sebagai sebuah highlight gitu artinya itu kayak lu bilangnya sebetulnya ini hal yang sederhana gitu. Tapi itu kan aha moment juga gitu. Apakah lo merasa sebelumnya lo kurang melihat challenge atau dalam menghadapi challenge lo biasanya responnya berbeda atau gimana? Iya mungkin kalau awal-awal ya dulu awal-awal kerja di Paranot tuh mungkin ini ya agak kan lumayan under pressure juga ya karena demand-nya cukup tinggi gitu ya. Dan waktu itu kan gue bisa dibilang kayak ini ya bang ya asisten pribadi gitu ya, jadi kayak mau ikut-ikut Paranot keliling-keliling gitu, dan beliau kan aktif banget gitu, jadi weekend juga masih ngantor gitu-gitu. Jadi ya awalnya pasti masih ada perasaan kayak gitu, cuma pas denger Carol Dweck itu ya gue ngerasa menarik nih gitu. Dan itu kan gak hanya tentang challenge ya, tapi tentang feedback juga. Nah gue feedback awalnya baperan juga tuh, kayak wah kalau di feedback dikritik baper gitu kan, walaupun jarang sih yang straightforward. Di Indo kan mungkin culture-nya nggak kayak yang straightforward feedback ya. Tapi sekarang justru ketika di feedback is a gift gitu ya. Makanya di Kita Bisa juga culture-nya feedback is a gift gitu. Ketika lo dikasih feedback, say thank you gitu, itu hadiah. Nah tinggal kan lo harus secara objektif ngelihat nih feedback ini gua atau bukan gitu. Bisa gue tes seperti selayaknya hadiah kan. Hadiah itu kan bisa gue lihat, oh ini berguna nggak ya buat gue, kalau nggak berguna ya nggak usah. Tapi kalau berguna ya
take it as a learning points gitu. Tapi sama feedback itu sendiri kita berterima kasih. Terima kasih, betul, saya dikasih feedback. Gitu sih. Dan kayak tadi 2 tahun pertama itu kayak tadi bilang challenge-nya juga sangat banyak, gue yakin sekarang juga banyak pasti gitu ya. Cuman mungkin dalam level yang berbeda gitu kan. Nah, apakah itu sempat ada momen keraguan nggak juga dalam arti setelah jalan sekian lama tapi hasilnya mungkin belum seperti yang lo harapkan gitu. Apakah kemudian ada keraguan juga, dan kalau memang ada lo nge-handle sendiri gimana gitu? Ya, jadi ragu ada, sangat ada, tapi mungkin ada 2 hal yang membantu sih. Yang pertama adalah waktu itu feedback dari user sendiri ya bang, penggunanya kita bisa sendiri. Jadi kan memang karena kita bisa ini platform, tugas kita kan mencari orang yang mau memakai platform ya gitu kan. Dan yang pakai platform kita bisa ini karena kita sosial kan artinya aktivis atau kayak orang yang emang punya project sosialnya awal-awal ya waktu itu 2000 awal. Nah jadi gue ketemu orang-orang kayak gitu tuh excited gitu, karena nggak tahu gue orangnya cukup extrovert ya, energi gue tuh muncul ketika interaksi, belajar sama orang kayak gue ketemu lo gue belajar gitu kan. Gue ngerasa suka gitu ketemu orang-orang baik ini yang punya ide-ide gagasan bagus, dan akhirnya ngelihat itu jadi dapat dana, jadi kenyataan, itu fulfillingnya luar biasa bang. Nah itu energi gue tuh awal-awal kita bisa, walaupun sebulan 1 gitu. Kadang sebulan nggak ada project yang bagus-bagus amat, donasi cuma berapa 50-60 gitu. Gue masih ingat ada sekolah anak jalanan di Depok yang terancam digusur, masjid terminal. Nah itu kan terkumpulnya cepet gitu ya, jadi viral di Twitter. Wah itu gue ngerasa happy banget. Nah jadi mungkin yang pertama tadi feedback user itu konteksnya kayak why-nya gitu sih bang. Why gue tuh terjawab gitu. Karena niat awalnya pengen ya memfasilitasi para aktivis social entrepreneur, non-profit, yayasan, komunitas banyak banget bang di daerah kan. Zaman dulu tuh akademi berbagi nasi gitu-gitu kan. Gitu. Nah mereka pakai Kita Bisa, gue happy banget tuh gitu. Terus ngobrol, gimana, apa projectnya. Sesimpel itu sih bang, gue ngerasa nyaman ngerjain itu karena ya gue bisa ketemu sama mereka gitu ya, dan bisa interaksi sama mereka. Walaupun secara growth biasa aja waktu itu. Dan sampai akhirnya kita ya pelan-pelan kita belajar lah kayak platform tuh kayak gimana sih harusnya gitu. Kalau kayak gue harus ketemu terus kan nggak scalable kan, sampai kapan gue harus ketemu terus. So kita perbaiki produknya, kita bikin messaging yang lebih baik, kemudian kita bikin SOP proses, terus kita juga buka ke campaign medis gitu ya. Dan karena ternyata banyak banget keluarga di luar sana yang butuh Kita Bisa tuh justru buat pengobatan, biaya pengobatan. Yang awal-awal belum masuk ke sana ya? Belum. Jadi 2013 sampai 2016 tuh hampir nggak ada campaign medis di Kita Bisa. Lalu 2017 itu pun juga tanda kutip kayak kita tuh diajarin sama user sendiri, karena user yang minta, gue butuh buat anak gue galang dana buat pengobatan gitu. Jadi kayak, dan itu satu kali ada yang galang, yang lain ikutan. Satu rumah sakit, satu pasien di rumah sakit dapat donasi, dokter dan susternya jadi ngomongin kita gitu, sampai kayak kalau ada pasien nggak bisa bayar, kita bisain aja gitu, kayak jadi verb buat kita bisain gitu buat di Google aja gitu, jadi kita bisain aja gitu. Bener, kita bisain aja kalau emang nggak ada asuransi, nggak ada apa gitu. Nah itu juga itu something yang nggak kita predik ya gitu, tapi pas itu ketemu, gue banyak ke rumah sakit ketemu sama pasien-pasien ini, dan gue melihat secara nyata yang mereka emang butuh gitu. Justru momen kayak gitu mereka butuh platform kayak Kita Bisa gitu. Makanya sekarang mayoritas penggalangan dana di Kita Bisa untuk medis, jadi buat penggalangan dana biaya pengobatan lah. Berapa persen apakah sarannya gitu? Hampir setengah abang. Hampir setengah. Dan yang lainnya yang porsi-porsi yang besar seperti apa misalnya? Fluktuatif, tapi secara umum misalnya kayak kemanusiaan ini kan juga ada bencana alam atau bencana kemanusiaan juga, keagamaan gitu ya, pesantren, masjid, gereja dan lain-lain, terus pendidikan lumayan, terus yang kecil-kecil tapi growing, misalnya hewan gitu ya, membangun shelter atau cat feeders di jalanan gitu-gitu, itu lumayan sih. Kalau gue ngeliat kayak Kita Bisa ini kan sebuah perusahaan, it's a business. Ya. It's a social business. Ya. Nah, gue begini,
lo tau Stephanie ya, Yeah, Stephanie Harmon. yeah. Steph, lo nonton gak nih? Gue punya kesamaan pandangan lah kalau gue boleh bilang dengan Stephanie ketika dia bilang yang namanya bisnis itu ya memang harus punya impact sosial gitu. Artinya punya dampak positif ke masyarakat gitu. Jadi dia tidak setuju dengan istilah social business, dia bilang. Seharusnya yang disebut bisnis itu ya disebut social business, yaitu bisnis gitu kata dia. Nah, dan itu salah satu cita-cita dia katanya, sehingga orang nggak perlu lagi menggunakan istilah social business kata dia. Dan akhirnya buat gua, you're doing a business yang mungkin saat ini disebut social business tapi berdampak sosial gitu, yang jelas gitu. Dan kayak misalnya, dan ini kan waktu lu memulai kan ini belum menjadi sesuatu yang cukup umum gitu kan di Indonesia. Gitu. At least kalau ada jumlahnya masih bisa dihitung lah gitu. Dan yang membuat lu misalnya, gue buatnya sebagai perusahaan nih, bukan sebagai yayasan, bukan sebagai NGO gitu. Yang membuat lu memutuskan seperti itu tuh apa gitu? Kita bisa itu tempat kita tempat kita saling bantu lah ya, orang butuh bantuan, galang dana di kita bisa gitu. Tapi kan itu kan setelah kejadian kan, ada orang sakit baru galang dana gitu kan. Sedangkan kita ngelihat nggak semua orang bisa galang dana, dan nggak semua orang kalau galang dana kekumpul donasinya, ya kan, karena nggak mudah gitu untuk dapetin donasi pas sudah kena musibah. Nah, kita mikir gimana cara saling bantu sebelum kena musibah.